Swastika Pranega. Prada. 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 Ah. Prada. NRT 529. Uy, nakuin. Begitu dekat, tanpa jarak. Siap, Manado. Oh ya, Siap, over. siap. Oh dia mana? Siap, Debo. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyatakan ingin meniru apa yang telah dilakukan oleh Jenderal Purn TNI M. Jusuf. Dudung menegaskan bakal merealisasikan pengadaan susu kaleng untuk prajurit dan keluarganya, termasuk untuk anak-anak mereka. Kalau dulu namanya susu Sinta, sekarang namanya susu Serdadu, seloroh Dudung sebelum memimpin acara rapat pimpinan, Rapim TNI AD bertempat di Gedung Nasution Mabesat, Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2022, dikutip dari teniat.mil.id. Dudung mengungkapkan rencana pengadaan susu kaleng ini sudah dikoordinasikan dengan Asisten Perencanaan Asrena KSAD, Asisten Logistik Aslok Kasat, dan Asisten Operasi Asoks KSAD. Ia mengatakan, pemberian susu ini terinspirasi dari perhatian Jenderal Purn M. Jusuf, mantan Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan pada periode tahun 1978 sampai tahun 1983. Saya akan meniru Pak M. Jusuf. Jadi setiap prajurit Angkatan Darat dapat susu kaleng, kata Dudung. Menurut Dudung, saat program susu Sinta dilaksanakan dulu, dirinya pun pernah mendapatkan lantaran merupakan anak tentara. Dulu susu Sinta, saya anak tentara jadi dapat, kata dia. Selain pemberian susu Serdadu, Dudung meminta asisten logistik Aslok Kasat untuk memprioritaskan pembelian baju prajurit, memberikan pakaian dinas lapangan sebanyak 4 setel, 2 setel sepatu, 4 setel kaos kaki, serta helm untuk prajurit. Jangan sampai saya dengar lagi ada prajurit yang beli seragam, kata dia. Betul, Jenderal M. Jusuf adalah jenderal yang sangat populer setelah Panglima Besar Sudirman. Panglima Jusuf adalah kesayangan rakyat dan kesayangan para tentara waktu itu. Jenderal TNI Purn Andi Muhammad Jusuf Amir atau dikenal dengan M. Jusuf merupakan tokoh militer yang sangat dikenal di kalangan prajurit. Wajar saja, pria kelahiran Bonn, tanggal 23 Juni tahun 1928 ini pernah menjabat sebagai Panglima TNI periode tahun 1978 sampai tahun 1983. Sebagai Jenderal Lapangan, M. Jusuf kenyang dengan pengalaman tempur. Berbagai palagan telah dilaluinya mulai dari zaman Revolusi Kemerdekaan, meredam pemberontakan bersenjata Permesta, DITII Kahar Muzakar, penumpasan G30 SPKI hingga operasi di Timor Timur sekarang bernama Timor Leste. Selain keberaniannya di medan tempur, M. Jusuf juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli dengan kesejahteraan prajuritnya. Begitu perhatiannya, M. Jusuf tidak segan-segan mengecek rumah tangga dan makanan para prajuritnya. Tak heran, jika sosok M. Jusuf begitu dicintai prajuritnya. Jenderal M. Jusuf sangat dihormati. Bahkan, sampai dicium tangannya oleh anak buah. Belum ada lagi panglima seperti beliau, ucap Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto dalam buku biografinya berjudul Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto, dikutip Sindonews, Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022. Kepeduliannya kepada para prajurit sangat dirasakan ketika M. Jusuf mengunjungi barak-barak, kompi-kompi dan batalion-batalion di seluruh Indonesia. Hampir sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mendengarkan keluhan prajuritnya dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi anak buahnya di lapangan. Pernah suatu kali, M. Jusuf yang baru diangkat menjadi Panglima TNI melakukan inspeksi ke markas Komando Pasukan Khusus Kopassus di Cijantung. Saat itu, M.
Jusuf mengecek barak yang ditempati Prabowo dan bertanya mengenai permasalahan yang ada. "Prabowo, apa kesulitan kompi kamu sekarang?" tanya M. Jusuf mengetahui jika di Cijantung sedang kesulitan air langsung menjawab pertanyaan tersebut. "Panglima, tidak ada air di kompi saya," ucap putra Begawan Ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo ini. Mendapat jawaban tersebut, M. Jusuf kemudian memerintahkan asisten logistik Aslop TNI Laksda TNI Rudolf Kasenda ketika itu untuk segera membuatkan pompa air untuk kompi Prabowo. Ternyata benar, pompa dan menara air sudah tersedia sebulan kemudian, ucapnya. Setelah pertemuannya di Mako Kopassus, keduanya baru kembali bertemu saat operasi Timor Timur. Ketika itu, Prabowo yang masih berpangkat Letnan 1 Kletu, mendapat tugas untuk melakukan pengejaran terhadap Presiden Fretilin Nicolau dos Reis Lobato. Prabowo yang menjabat sebagai Komandan Kompi kemudian menggelar operasi pada Oktober tahun 1978 mulai dari sektor timur di bawah pimpinan RDP 18 Kolonel Raja Kami Sembiring Meliala. Setelah beberapa minggu, kompi yang dipimpin Prabowo kemudian dipindah ke sektor tengah di bawah pimpinan Komandan RTP 6 Letkol In Sahala Raja Guktuk. Dalam operasi pengejaran selama 2 minggu di daerah Laclubar, Fatu Berliu dan Fahinehan dan membaca jejak, pasukan Prabowo akhirnya terlibat kontak tembak dengan pasukan Lobato. Pasukan Lobato saat itu berkekuatan hampir 200 orang yang dilengkapi 40 senjata. Pasukan yang mengepung terdiri dari Batalion 744, 700, dan 401. Kompi saya sendiri sebagai pemukul dari lingkaran. Alhamdulillah, pada tanggal 31 Desember siang hari, Lobato dan pasukannya berhasil disergap. Namun Lobato memilih untuk bunuh diri karena tidak mau ditangkap hidup-hidup, kata Prabowo. Mendengar keberhasilan penyergapan Fretilin dan menewaskan Lobato, sambung Prabowo, Jenderal M. Jusuf langsung datang dan menjemputnya dengan helikopter. Sebagai hadiah, satu peleton pasukan saya yang menyergap mendapat kenaikan pangkat luar biasa dan langsung pulang ke Jakarta hanya 3 bulan operasi. Kami pun naik Hercules, tidak naik kapal seperti biasanya, kata Prabowo. Tidak hanya kepeduliannya terhadap anak buahnya yang membuat Prabowo terkesan. Jenderal M. Jusuf juga merupakan jenderal TNI yang sederhana dan bersahaja. Sederhana, Panglima TNI kesayangan prajurit ini tak miliki apa-apa di rumahnya. Sucipto, Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022 pukul 6.14 waktu Indonesia Barat. Penampilan beliau yang sederhana, rendah hati juga sangat mengesankan saya. Saya pernah berkunjung ke rumahnya pada saat saya berpangkat kapten pada 1982. Lalu pada 1995 ketika menjadi Brigadir Jenderal saya juga mengunjungi Jenderal Jusuf karena beliau saya anggap panutan dan mentor, ucapnya. Ketika itu, Prabowo yang baru saja pecah bintang menjadi Brigjen TNI mengunjungi kediaman Jenderal M. Jusuf di Jalan Tauku Umar, Jakarta Pusat sekitar pukul 19. Saya mengunjungi Jenderal Jusuf setelah saya melakukan laporan korps kenaikan pangkat pada Panglima ABRI, Pangap, yang ketika itu dijabat Jenderal Faisal Tanjung serta setelah mendatangi orang tua saya dan Pak Harto, kata Prabowo. Ketika tiba di kediaman M. Jusuf, Prabowo mengaku terkejut mendapati rumah orang nomor 1 di TNI tersebut dalam keadaan gelap dan tanpa penjagaan. Setelah memencet bel, seorang pembantu keluar. Selanjutnya, pembantu tersebut membawanya ke ruang tamu yang juga gelap. Bersamaan dengan itu, lampu ruangan pun dinyalakan. "Mengapa lampu tak hidup?" tanya Prabowo. "Lampu yang menyala saat malam hanya ruang tidur dan ruang pembantu, Pak," jawab pembantu tersebut. Setelah lampu menyala, betapa kagetnya Prabowo karena tidak ada yang berubah dengan perabot di rumah Jenderal M. Jusuf. Bahkan beberapa di antaranya sudah terlihat kusam. Saya kaget, semua furnitur, kursi dan mebel yang ada di rumah tersebut sama persis dengan yang saya lihat waktu dulu ke rumah beliau ini pada tahun 1982. Warnanya sudah terlihat sangat belel, bahkan kursi-kursinya dan benang-benangnya sudah mulai lepas, ucap Prabowo. Jenderal M. Jusuf bukan orang sembarangan.
Dia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan Presiden Soeharto seperti Menteri Perdagangan, Menhankam Pangap selama 5 tahun, Menteri Perindustrian selama 10 tahun serta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK selama 5 tahun, namun kehidupannya jauh dari kata glamor. Tapi beliau tidak mau membeli mobil baru, tidak memiliki penjagaan dan tidak mempunyai ajudan. Melihat kondisi M. Jusuf seperti itu, Prabowo kemudian menawarkan pengawal dan ajudan dari Kopassus. Terhadap tawaran itu, M. Jusuf mengatakan akan menghubunginya jika membutuhkan pengawalan dan ajudan. Namun seiring perjalanan waktu, M. Jusuf tidak pernah menghubunginya. Saya sangat terkesan dengan Jenderal Jusuf. Hidupnya sangat sederhana. Beliau ini adalah prajurit, jenderal dan seorang panglima yang tidak ingin menyusahkan bekas anak buahnya yang sedang aktif dengan meminta berbagai fasilitas. Beliau ingin mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, ujar mantan Danjen Kopassus tersebut. Semoga apa yang kami beritakan dapat bermanfaat. Lalu apa komentar PEMIRSAHFACTUAL News 77?